Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Hemas Kurniasari, saya dari Bogor, umur saya 38 dan saya pagi ini mau sharing yang penting banget buat kalian. Jadi gini, saya ini baru 2 tahun ya menikah, tapi sebelumnya 5 tahun saya tuh jadi janda dengan 2 anak. Mundur lagi, waktu saya SMA, pagi-pagi saya pernah nonton ceramah Mama Dede. Dia tuh bilang, jadi perempuan tuh harus mandiri karena mencegah 3 hal. Apa? Satu, suami berpulang alias meninggal. Yang kedua, suami pulang ke rumah cewek lain alias selingkuh. Dan yang ketiga, suami itu sakit atau cacat. Jadi itu tiga alasan itu yang bikin kenapa perempuan harus mandiri. Saat saya nonton itu, percaya nggak, dalam hati saya mikir gini, masa iya sih, nggak mungkin lah kejadian di gue. Itu pikir saya saat itu. Waktu berlalu, ketika saya pacaran 7 tahun, 5 tahun menikah, 5 tahun menikah, saya tuh merasa jadi wanita tuh baik-baik aja. Impian besar saya memang hanya lulus kuliah, bekerja, menikah seperti orang-orang umumnya gitu ya, dan punya anak. Tapi suatu hari Tuhan ternyata sudah siapkan paket kehidupan yang luar biasa buat saya. Suami saya punya hutang miliaran, kita diajak kabur, dia nggak mau bayar, nggak bisa bayar segala macam lah, sampai kita kabur. Dan saya di titik terendah hidup saya itu saya menjadi kere. Waktu itu masih ada suami, kere, melahirkan nggak bisa bayar biaya persalinan, saya disandera sama bidannya. Terus akhirnya ada lagi yang lebih parah, suami saya ninggalin saya dengan 2 anak. Di situ saya karena di titik putus asanya hidup, dan saya ngerasa apalagi yang lebih ngenas dari ini. Saya sempat beberapa kali mau bunuh diri loh teman-teman, jujur. Udah berbagai opsi, tapi tidak jadi saya lakukan karena saya ingat saya punya anak. Kalau saya mati, saya pikir mungkin masalah udah selesai, tapi tidak buat anak-anak saya. Anak-anak saya nggak boleh bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya, apapun, siapapun yang salah, entah yang suaminya atau istrinya. Saya jadi harus survive. Waktu itu saya dihadapkan sama 2 pilihan hidup. Saya sudah jadi janda, ditinggal pergi. Saya mikir gini, Hemen, lu mau bawa diri lu kemana? Mau jadi janda biasa aja atau mau jadi janda luar biasa? Janda biasa itu begini teman-teman, menurut pemikiran saya, maaf kalau ada yang nggak cocok, silahkan. Janda biasa itu adalah janda dengan punya anak atau nggak punya anak, kita tinggal sama orang tua, lalu saya dihidupi sama orang tua saya dan keluarga saya. Itu janda biasa. Dan saya bisa menjual air mata saya. Oh, bagi dong uang dong buat ponakan, bagi dong. Ya gue kan janda, masa lu nggak kasihan sama gue mau dapat duit dari mana? Saya bisa menjual air mata itu, dan itu pasti sukses besar. Itu janda biasa menurut saya. Sorry yang nggak cocok, balik lagi. Saya nggak ngatain kalian karena itu pengalaman dari saya sendiri. Ini sharingan dari saya. Terus yang kedua adalah janda luar biasa. Walaupun janda, tapi saya punya harga diri. Kenapa? Saya mikirnya gini teman-teman, ternyata sama seperti halnya jodoh, Tuhan bisa ambil seketika. Saya pacaran lama sama dia, saya cinta sama dia, tapi Tuhan kalau udah bilang ambil, ambil dengan caranya masing-masing. Saya tersadarkan, berarti Tuhan juga bisa ambil umur saya ini. Kapanpun Tuhan bilang saya diambil. Terus saya mikir, saya sudah janda, saya janda miskin dengan 2 anak. Gimana kalau Tuhan tahu-tahu ambil nyawa saya? Apa yang anak-anak saya akan kenang tentang saya? Contoh, ketika umpamanya saya ini ngebayangin kalau saya meninggal, terus anak-anak saya ditanya, Ken, gimana mama menurut kamu? Kalau saya janda yang biasa, anak saya mungkin akan cerita, mama dulu iya sih ada masalah, ayah tuh pergi begini, terus kita pernah hidup kere, nggak bisa makan, nggak bisa beli buah, nggak bisa beli susu, nggak bisa kontrol waktu mama hamil adik, kayak gitu-gitu. Terus ya tapi kan mama nggak ada, terus kita diurusin sama pak de, nenek, bude, segala macem. Menurut saya kok itu, saya nggak bangga ya dengan legasi peninggalan apa yang saya tinggalkan. Kalau saya meninggal dengan kondisi seperti itu, saya nggak mau. Saya mau mendidik anak saya. Mungkin jatah umur saya sudah habis, tapi anak saya harus luar biasa di sisa hidupnya. Itu PR banget teman-teman. Tuhan menitipkan anak ke saya bukan tanpa alasan. Kenapa Tuhan tidak memberi saya anak? Pasti dengan alasan hebat. Kenapa Tuhan meninggalkan anak itu 2 itu ke saya, bukan ke suami saya? Pasti dengan alasan hebat. Semua dengan alasan hebat. Kita hanya perlu berpikir dengan tenang. Ternyata saya mikir, oh saya harus jadi luar biasa, biar kalaupun saya nanti meninggal, anak saya bisa bercerita dengan bangga, saya bangga punya mama itu begini. Mama meninggal tapi saya punya harta ini.
Saya pengen anak saya bercerita dengan bangga, tidak dengan menunduk bahwa ya kami hidup dengan pengasihan dari orang tua dan keluarga. Lalu saya saat itu mencari bisnis. Saya harus survive buat saya dan anak-anak saya. Saya tidak lagi berpikir tentang pria. Saya tidak mau masukin unsur pria ke kehidupan saya. Saya cari bisnis, ketemunya bisnis momen. Dan yang teman-teman harus tahu, momen ini MLM pertama saya dan saya anti MLM. Jadi saya ini bener-bener anti MLM. Terus saya cuma mikirnya dua hal. Saya nanyanya dua hal. Satu, apakah ini ada tutup poin atau target sehingga saya akan dibikin tambah kere? Jawaban sponsor saya tidak. Dan yang kedua, saya lihat bukti rekeningnya, apakah benar bonusnya masuk, dan betul bonusnya masuk. Dua hal itu teman-teman yang bikin saya terpacu. Saya joinnya siang, saya langsung ngomong, Mbak, gue joinin hari ini dan gue langsung ajarin karena saya mau langsung jalanin bisnisnya. Malam saya joinnya siang, malam saya udah langsung promo. Saya berpikir saya harus ngedein bisnis saya harus mencetak cewek-cewek itu mandiri kayak saya. Terus akhirnya jadi setiap kali saya closingan teman-teman, saya nggak jual ecer. Setiap kali saya closingan, saya bentuk dia buat dia jadi wanita hebat. Dia closingan, dia mandiri. Terserah lu punya laki, nggak punya laki, lu masih single, apapun kondisi lu tuh harus hebat. Hebatnya tuh standarnya apa? Bukan isi rekening doang teman-teman, tapi bisa mewujudkan impian diri lu dan diri keluarga lu. Itu baru lu hebat. Terserah lu mau punya pasangan apa enggak, itu loh. Akhirnya setiap kali ketemu orang aku begitu. Sekarang bonusku udah 2,8, aku udah umroh berlima bareng ibu, adik, kakak, dan 2 anakku. Udah bisa renovasi rumah orang tua hampir 1 miliar. Udah kebeli rumah buat anak yang gede waktu anakku SD kelas 2, kebeli apartemen buat anakku yang kecil waktu dia masih TK. Itu penting. Balik lagi, apa yang mau kamu tinggalkan buat anak-anakmu? Bayi yang punya anak, yang belum punya anak, apa yang mau kamu tinggalkan buat orang tuamu? Itu pesan saya teman-teman. Jadilah janda luar biasa. Jadi beruntunglah ini sudah di bisnis yang tepat. Kalian hanya perlu bekerja lebih keras daripada orang yang tidak bekerja lebih keras. Kalian hanya perlu menangis lebih hebat, tapi bangkit lebih kencang lagi. Buat apa? Buat anak-anak, buat orang tua, buat keluarga. Sekian sharing dari saya, semoga kalian semangat sama kayak semangatnya saya pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.